langsung saja kepada pemateri, yaitu Bapak Dr. Albert Effendi Pohan MPD. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah ya. Komit. Ya, komitmen ya. Komitmen, Pak. Karena dihukum nanti. Iya. Selamat suruh nyanyi. Disuruh nyanyi ya, Pak. Iya. Hukum itu kan tak mesti tegas Pak dosen kan, nggak mesti keras kan. Iya. Kalau menyanyi kan dari hukum itu. Iya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas 6 kompetensi guru. Ada yang tahu Bapak Ibu 6 kompetensi guru ini? Lambat searching deh ya. Belum sempat searching kan? Searching dulu ya. Belum sempat searching kan ketahuan ya. Ya, ada. Aku harus jawab dari ditanya. Ya Bapak Ibu ya, kalau secara undang-undang apa sebenarnya kompetensi guru? Yaitu kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya yang terdiri dari melakukan persiapan pembelajaran, melakukan pengajaran, dan melakukan evaluasi atau penilaian pembelajaran. Ini. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tapi sebenarnya kata sistem ini saya kurang setuju dipakai. Sistem itu adalah suatu nilai yang tidak memiliki cacat tertentu. Sistem itu milik Tuhan, milik Allah. Manusia itu miliknya hanya model. Tapi gak apa-apa lah, gak usah kita bermasalahkan. Mungkin dulu yang buatnya itu kurang ngerti bahasa mungkin. Jadi sistem pendidikan ini ada 5 tugas guru: membuat persiapan pembelajaran, melakukan pengajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, memberikan pembimbingan kepada siswa, misalkan mendampingi siswa mengikuti lomba. Dulu saya pernah diundang jadi juri lomba bahasa Inggris Mas Kota Batam. Juara 1 itu adalah dari pesantren ini. Saya masih ingat anaknya dan dia yang dikirim saat itu kalau salah Kalimantan atau kemana, utusan provinsi. Jadi artinya guru yang mendidik itu, mendidik anak-anak seperti itu adalah merupakan tugas, tapi itu tugas tambahan guru. Berikutnya adalah melakukan pengimbasan kepada rekan kerja. Misalkan ada guru senior, sebenarnya itu wajib mendampingi guru yang muda. Guru senior itu sebenarnya, misalkan dia sudah bertugas 10 tahun di sana, setidaknya 3 orang dia harus membimbing guru muda ini. Agar apa? Agar terjadi regenerasi. Apakah dilakukan seperti itu? Ya belum tahu kita, nanti akan kita lihat. Kita tetapkan klasternya. Guru bukan seniornya, tapi guru yang memang ada level profesional dan ada level pembinaan dan lain sebagainya. Jadi untuk mengerjakan tugas ini, Bapak Ibu, tugas guru ini, maka dibutuhkan kompetensi. Makanya tadi saya tanya, kalau di undang-undang Indonesia itu apa sih model kompetensi yang 4 itu? 4 kalau Indonesia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi. Yang kedua itu kompetensi personal. Kompetensi personal. Yang ketiga kompetensi profesional. Yang keempat kompetensi sosial. Di sekolah itu dia tukang kompor atau tidak? Ada orang yang seperti itu, kerjanya ngomporin aja agar orang tidak mau bekerja dengan baik. Ada yang seperti itu. Di kampus ada juga. Ini negativity, ini racun ini saya bilang. Pak Pohan, kamu capek, ngapain? Ada yang seperti itu. Yo, ini kompor ini saya bilang. Saya tulis kamu kompor. Saya bilang gitu kan bercanda. Terus apa lagi Bapak Ibu? Yang 2 lagi ada namanya kompetensi leadership, kompetensi kepemimpinan, dan kompetensi digital skill.
Jadi kita bahas satu persatu nanti Bapak Ibu. Iya, nanti namanya cabut. Ini perlu di itu Mas. Dari generasi. Ya Bapak Ibu, yang pertama tadi apa? Kompetensi pedagogi. Apa sebenarnya pedagogi itu? Yang pertama, guru harus memiliki ilmu belajar dan pembelajaran. Bagaimana sebenarnya mengajar itu? Terus guru harus memiliki ilmu perkembangan peserta didik. Manusia itu melewati masa evolusi dan involusi. Bukan teori evolusi ya Bapak Ibu ya. Artinya Bismillah. Dan nanti dibuat lagi acara ini. kita ulangi Bapak Ibu. Tadi kalau undang-undang di Indonesia mau sekolah agama, mau sekolah umum, standar guru harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogi, kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Sedangkan perubahan pasca 500 ini apa dua lagi tambahan Bapak Ibu? Kompetensi leadership. Apa itu leadership? Kepemimpinan. Yang keenam adalah kompetensi digital skill. Jadi berdasarkan UNESCO tahun 2021 ditetapkan sebagai core kompetensi di teachers global. Jadi kalau di dunia ini yang lumayan terkenal pengembangan kompetensi guru itu ada namanya Darling Hammond. Semoga dia mendapatkan hidayah. Darling Hammond, Goodwin. Jadi yang dua ini lumayan reputasinya itu, pemikirannya itu bagaimana mengembangkan kompetensi guru secara global gitu ya. Dan yang pertama tadi adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi ini penguasaan terkait apa Bapak Ibu? Kurikulum. Bagaimana menilai, bagaimana membuat soal, bagaimana membuat perangkat pembelajaran. Berikutnya, bagaimana mengetahui psikologi siswa. Siswa itu senang, bahagia atau tersiksa dalam pembelajaran. Itu adalah kompetensi pedagogi. Jadi secara umum, penguasaan guru terhadap konten kurikulum, media pembelajaran, perkembangan peserta didik, dan lain sebagainya. Jadi guru itu harus mengerti psikologinya itu, harus dipahami. Jadi ilmu psikologi itu harus sehingga guru itu mampu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan karakter anak itu. Jangan samakan cara ngajar kita untuk semua orang, karena semua orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itu kemampuan atau kompetensi pedagogi. Kompetensi personal. Kalau kompetensi personal itu apa? Akhlakul karimah seorang guru. Kalau dalam prinsip pendidikan Indonesia yang dinukil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara apa Bapak Ibu? Ingat susul tulodo, iman jaunamun karso, uri handayani. Tapi jelas, kalau di dalam konsep Islam, ya kita itu harus berakhlak mulia. Artinya ada persesuaian, terintegrasi antara ilmu, ucapan dan perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan guru yang berintegrasi. Kalau bertanya orang apa guru yang loyal? Ya guru yang mau mengerjakan tugas secara tuntas, itu loyal. Apa guru yang berintegritas? Guru yang memiliki ucapan, ilmu pengetahuan, perbuatan yang sejalan. Jangan dia ngasih A tapi kerjakan B. Anak-anak harus sholat, gurunya agak sholat di kantor. Sekolah-sekolah umum kan gitu. Anak-anak sholat, terus bapak gimana? Nanti kata. Itu namanya apa namanya? Merusak, guru merusak. Jadi kalau personal itu adalah kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai contoh tauladan kepada rekan kerja, kepada rekan stakeholder, kepada siswa. Itu ya Bapak Ibu, 2 poin ya. Nanti yang telat
mohon bahwa ditanya kepada yang lain dua kompetensi yang sudah dijelaskan. Pikir suruh ke depan, order. Apa lagi Ustaz yang ini? Iya. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional. Itu sesuai dengan bidangnya. Oh, Pak Pentek, Bapak maaf. Kalau Bapak ngajar apa? Ngajar apa di sana? Perkenalkan nama dulu. Iya. Berarti kalau Bapak profesionalnya penguasaan fikihnya. Misalkan kalau ada pertanyaan begini, oh bagaimana kalau saya makan dulu baru sholat atau sholat dulu baru makan? Berarti kan Bapak secara profesional menguasai hukum-hukumnya itu. Jadi penguasaan Bapak terhadap bidang Bapak dikatakan dengan kompetensi profesional. Kalau Bapak untuk ngajar apa? Quran hadis. Berarti berkaitan dengan hadis, yang mana yang goib, yang mana yang dalam Quran. Berarti itu adalah kemampuan profesional untuk menguasai hadis. Kalau Bapak Nahu sorok, saya belajar Nahu sorok 6 bulan. 1 bulan pertama pecah kepala saya. Iya. Tapi Bapak Ibu, saya di situ terkagum-kagum. Ternyata begitu kuat ilmu bahasa Arab itu. Iya, benar. Dan kalau kita lihat perkembangan bahasa Arab sekarang adalah berlimpah dan akan terus mengalami peningkatan. Dan diprediksi bahasa yang akan saat ini bahasa Indonesia 40-50% bahasa daerah bakal hilang. Kenapa? Karena ilmu tata bahasanya lemah, sehingga mereka digilas oleh budaya dan sebagainya. Bahasa Arab tidak. Ketika saya memahami tentang ilmu linguistik, perbedaan huruf, jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, setelah saya amati huruf A, E, alif, dan lain sebagainya. Jadi sehingga ketika kita salah menggunakan model dan bentuk huruf, itu mengartikan bahwa luar biasanya makna itu berubah. Contoh, miliknya. Jika seorang mengatakan miliknya, N itu menjadi huruf besar dalam kitab bahasa Indonesia, maka itu kan adalah mengatakan ketauhidan Allah. Tapi kalau dia menggunakan kecil, salah makna dan lain sebagainya. Dan saya pernah diskusi dengan salah seorang pendeta akibat dengan penggunaan bahasa kata ganti untuk menjelaskan kekeliruan pemahaman mereka terhadap Alkitab itu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, aku dan engkau. Jadi saya jelaskan sama dia, aku, ana, engkau, dan I, you. Apakah ini dua pribadi yang bersatu atau terpisah? Terpisah. Terus bagaimana Anda mengatakan reinkarnasi itu bisa terjadi sedangkan konteks bahasa menentang pernyataanmu? Saya bilang. Jadi dalam ilmu Nahu Sorab itu luar biasa untuk membentuk keimanan seseorang. Makanya saya lihat gurunya itu dari Surabaya, dia begitu sabar mengajar yang mambut-mambut, tapi sebenarnya nggak paham gitu kan. Ada yang berjihad melawan rasa malas begini kan ketika belajar itu. Tapi ada hikmah. Suatu saat saya bisa belajar lagi sama Bapak. Berarti Bapak, ilmu Nahu Sorab itu, itulah profesionalis di Bapak. Itulah kompetensi Bapak. Bapak bisa nggak mengajar bahasa Mandarin? Ada media. Gak bisa kan? Berarti gak bidangnya. Artinya Bapak Ibu, kompetensi profesional itu adalah kemampuan seseorang mengajarkan ilmu sesuai dengan bidang kajiannya atau bidang pendidikan. Yang terakhir, kalau bahasa Indonesia, kompetensi sosial. Bagaimana seseorang itu mampu berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja, tidak menyinggung perasaan orang lain. Bahasa itu bukan yang menggigit hati, bukan yang menghancurkan hati. Begitu juga kepada siswa, tapi dia yang motivasi. Jadi sosial itu adalah mampu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ada orang yang menso, working on menso, bekerja sendiri, tidak bisa bekerja secara tim.
Ada orang yang mau bekerja harus kelihatan sendiri dan hebat. Nah, hal-hal begini penyakit hati yang harus sama-sama kita sucikan dari organisasi kita. Jadi kompetensi sosial itu adalah kemampuan seseorang atau guru bekerja sama di dalam organisasi atau di dalam sekolah. Jangan ada yang kesusahan ngatur siswa, dia ongkang-ongkang. Ayo teka sedikit. Prinsip tata kelola itu ada 10. Salah satunya adalah teka terhadap kondisi. Ada yang kesulitan, jangan kita diam. Ayo ulurkan tangan, saling membantu. Jadi inilah kompetensi Bapak Ibu yang wajib dimiliki guru. Ayo sama-sama kita ulangi. Pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, personal. Ketiga, profesional. Yang keempat, ini Bapak Ibu. Ternyata untuk di era 5.0, selain ini apa yang paling urgent Bapak Ibu? Kepemimpinan. Mari kita lihat kepemimpinan. Nah, jadi saya menyiapkan kepemimpinan ini, termasuk di pesantren kepemimpinan yang paling sangat dibutuhkan. Kalau ilmunya kita tidak ragukan Bapak Ibu, apalagi dari pondok ya, dari pondok sudah banyak menimba ilmu di sana. Baik, the fact about leadership. Apa sebenarnya leadership Bapak Ibu? Kepemimpinan itu apa sebenarnya? Ayo, kepemimpinan itu apa? Kemampuan menggerakkan orang lain dengan seni kemanusiaan. Ada orang yang pintar tapi nggak bisa memimpin. Tapi ada orang yang biasa tapi dia itu bisa memimpin. Jadi kepemimpinan itu adalah orang yang mampu menggerakkan orang-orang mengerjakan sesuatu dengan gaya kepemimpinan dan seni kepemimpinan itu. Bapak Ibu, sebelum ke sini saya ada cerita. Sudah saya ceritakan sama Pak Kiai. Ada sekelompok mahasiswa yang mau melakukan riset, di mana mereka mau melakukan riset ke sebuah pulau yang pernah dikatakan orang sangat indah. Mereka 15 orang sepakat, ada salah satu kita umpamakan namanya si A sebagai pemimpin kelompok itu. Mereka untuk mencapai tersebut harus menghabiskan berhari-hari waktu dengan bawa perbekalan hanya menggunakan perahu melewati air sungai, melewati sungai. Ternyata di tengah jalan, sebelum sampai di tempat, mereka itu mengalami turbulensi, angin dan lain sebagainya. Dan salah seorang yang menjadi pemimpinnya ini Bapak Ibu tidak mengerti kondisi seperti itu. Maka ada salah seorang di antaranya mengatakan, saya mengerti kondisi itu, kita dalam bahaya. Apa yang dia suruh? Silakan masing-masing bajunya dirobek. Ikatlah robekan kain itu ke tangannya sekuat mungkin. Apa? Ada yang ngeyel Bapak Ibu. Kamu ini gimana? Bajunya rusak, sakit. Ya itulah ibaratnya mau berubah itu ada yang tidak mau. Itu dia apa? Fixed mindset, lawannya growth mindset. Setelah itu dia benar-benar memaksa, dia paksa semuanya harus mengikuti instruksi saya. Saya mengerti membaca kondisi seperti itu bahwa kita dalam keadaan bahaya. Silakan dirobek bajunya, ikat tangannya. Setelah itu ikatlah ke tangan yang lain agar ini tidak lepas. Tahanlah rasa sakit itu. Ada yang mau dan ada satu orang yang tidak mau. Dia stubborn istilahnya, keras kepala. Jadi dia tidak mau. Ternyata benar. Ketika nanti di agak selokan ini, maka kita harus melompat dari perahu ini dan saya akan memegang kayu ini. Mohon semuanya agar tidak membuka ikatan tangan itu. Begitu dia melompat dan lain mengikuti, yang satu tidak. Ternyata beberapa puluh meter ke depan perahu itu jatuh. Air terjun yang sangat high. Maka semuanya berupaya. Semua berupaya pada saat itu. Sakit, berdarah, bahkan ada yang patah, putus tangannya. Tapi dia mengatakan, syukur kita masih punya kaki untuk berjalan.
keselamatan. Alhasilnya dengan air mata, rasa khawatir, yang 14 ini selamat, sedangkan yang satu lagi sekarang nggak tahu di mana posisinya. Ternyata belum sampai, mereka melewati hutan belantara di mana sana ada hewan buas yang sangat banyak, dan dia menyuruh semuanya, silakan kita menggunakan zat ini agar kita kelihatan menjadi biru dan lain sebagainya, dan gunakanlah pepohonan dan sebagainya, dedaunan untuk menutup agar kita tidak diserang oleh hewan buas. Bertahap banyak yang digigit hewan-hewan kecil dan lain sebagainya. Tidak lama kemudian mereka sampai di pulau tersebut, Bapak Ibu, sampai di pulau tersebut dengan rasa bahagia dan senang. Dan mereka mengatakan bahwa terima kasih, kamu sudah memimpin kami melewati perjalanan dan tantangan di perjalanan ini dengan selamat. Awalnya kami tidak percaya dan kami merasa sakit prosesnya itu. Tapi semua proses itu sudah hilang ketika kita melihat indahnya alam ini. Itulah sampai saat ini Bapak Ibu, pesawat Garuda mau berangkat harus apa? Harus ada dashboard, demonstrasi penggunaan alat-alat keselamatan. Jadi itu siapa? Penulisnya Bapak Ibu, Profesor Nahia. Profesor Nahia adalah ahli kepemimpinan. Beberapa minggu sebelum meninggal, dia menuliskan buku ini dan ditinggalkan kepada Pak Hartanto namanya, tolong berikan ini kepada Mas Albert karena dia dosen saya. Sampai buku ini ke saya, beberapa hari kemudian dia meninggal, dan saya membaca ini, kepemimpinan ini, kisah ini, teori kepemimpinan, sejarah kepemimpinan itu muncul. Jadi sekolah kita pada saat ini sedang mengalami tantangan. Artinya kondisi ini menyuruh kita untuk apa? Memperbaiki. Karena tidak suatu kaum itu berubah jika bukan dia yang mau berubah. Jadi kita harus berubah. Ya mungkin saya nanti Bapak Ibu agak menyakitkan menurut Bapak Ibu kalau saya datang ke sana. Tapi tolong itu artikan sesuai dengan kondisi tadi. Karena saya memang adalah spesial manajemen pendidikan. Di sekolah Globe ini, ya sudah saya buat patokan dari dasar. Apa yang harus dicapai? Gurunya dilatih secara berkelanjutan. Saya supervisi, saya nilai, dan lain sebagainya. Nilai ini nanti bisa saya tunjukkan Bapak Ibu. Lengkap dan detail. Untuk apa? Perbaikan. Bapak Ibu harus siap. Saya bilang tadi, growth mindset. Maju dan berkembang. Jangan maju malah turun. Malah turun. Maju, berkembang. Maka inilah kepemimpinan. Artinya, kita ini adalah sebuah tim yang solid. Kita harus melihat satu misi bahwa kita sedang berjuang di jalan Allah. Untuk apa? Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. How we keep the education quality. Of course, we need to train the teachers to hide up the teachers' competence. Harus kita tingkatkan kompetensi guru, kompetensi yang keempat ini. Dan yang terakhir adalah kompetensi kepemimpinan. Saya berharap nanti Bapak Kiai memberikan kesempatan kepada pihak pesantren Hikmah untuk lanjut mengambil S2, boleh itu manajemen pendidikan. Saya di sana misalnya, agar kita arahkan untuk apa? Untuk pengembangan pesantren Hikmah. Jadi Bapak Ibu, itulah kepemimpinan. Itulah kepemimpinan. Berani mengambil sebuah kebijakan, berani mengambil sebuah risiko untuk apa? Untuk maju. Bapak Ibu, kalau kita diajak untuk maju, cukup lakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Maka akan apa? Terbentuklah sebuah arus kekuatan besar. Kita punya target dalam 2 bulan. Harus kita perbaiki sistem pelayanan, pengajaran, kebersihan, konteks komunikasi kepada siswa. Setelah itu, maka kita akan lanjut pada marketing strategi. Kemarin saya datang di Batam, kampus Untrika itu mengalami turbulensi, mahasiswanya 500.
Dalam 1 minggu itu saya susun strategi, punya modelnya, cara menerapkannya. Tadi barusan, alhamdulillah sudah 1.100-an. Ada nggak strategi? Ada. Tapi bukan kita yang di atas yang akan membimbing kita. Maka Bapak Ibu, kita harus komitmen. Saya percaya bahwa tidak lebih sulit mengembangkan yang sudah ada itu. Dari nol bisa dibangun sampai sebegah itu. Bapak Ibu, jika kita tidak bisa berbenah dalam 1 atau 2 tahun lagi, maka boleh jadi yang baru akan melampaui kita. Pesantren-pesantren yang baru akan melampaui kita. Maka kita harus memperbaiki di dalam dengan meningkatkan kompetensi guru tadi. Itu yang paling utama. Kompetensi yang 4 itu. Pedagoginya, pengajaran itu harus. Gimana caranya? Nanti akan kita lanjutkan. Gimana mengajar anak zaman sekarang? Kita harus melakukan diagnosa mengenai siswa itu karakternya seperti apa. Berikutnya, bagaimana personal kita? Everyone should be a nice person as a teacher. As you know that our prophet, our lovely prophet Muhammad SAW, long time ago, saat seorang Yahudi menghina beliau, tapi dia senantiasa memberikan makanan ke mulutnya. Ini adalah sebuah cerita Islam yang terbaik di dunia ini, yang akan senantiasa diceritakan oleh orang lain. Loh, ini yang mempelajari Al-Quran yang ada di depan kita. Bagaimana kita tidak mungkin mencintai mereka? Orang yang menghafal Al-Quran di sana, orang yang membaca Al-Quran senantiasa di sana. Bagaimana mungkin hati kita tidak sangat mencintai, memperhatikan mereka di sana? Mari kita didik mereka dengan hati. Saya melihat kemarin, alhamdulillah, banyak inovasi di pesantren ini yang melampaui daripada sekolah-sekolah modern. Ayah Anda sudah memperlihatkan saya bagaimana inovasi untuk survive-nya. Kekurangan air di sana, ternyata ini solusinya. Bahan bakar mahal, ternyata ini solusinya. Bidang usaha dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, jika kita, maaf sekali lagi saya katakan, jika di antara kita ada yang tidak siap untuk maju, mengedepankan keluhan sebelum berbuat, tidak kita akan capai indikator yang dikatakan tadi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Maka untuk itu Bapak Ibu, saya mengundang, saya mengajak. Ini bahasa dari Pak Kiai. Mari kita perbaiki yang sudah ada. Apa yang harus kita perbaiki? Pertama, pelayanan kita di sana kepada anak-anak, khususnya yang ada di asrama. Mari kita pastikan, karena di mana-mana saya mendengar asrama itu kotor, anak-anak itu apalagi dari Jawa kalau pulang gatal-gatal tangannya dan sebagainya. Kalau menurut saya itu manajemennya tidak konsisten. Kalau manajemennya itu bagus, tidak akan terjadi seperti itu. Konsisten. Dan jadi kita harus membuat gerakan. Setiap hari, setiap orang harus ikut terjun dalam kebersihan. Karena kenapa? Orang Asia, mutu itu tidak dilihat dari standarisasi mutu, melainkan visualnya Bapak Ibu. Itu orang Indonesia, makanan itu walaupun gak enak, kalau dihidang dengan baik, orang Indonesia melihat itu makanan yang paling enak. Jadi harus kita ketahui siapa yang menjadi calon input kita, siapa pasar kita. Ya, siapa pasar kita. Di Untrika apa yang saya lakukan? 29 SMA SMK itu saya datangi, menawarkan apa? Menawarkan pelatihan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Saya minta kepala sekolah yang mempromosikan Untrika. Ya, Guru Hana juga kuliah di sana. Itu dari apa? Dari lihat itu. Jadi kita harus, kalau kita sudah berbenah dalam 2 bulan ini, kita akan pikirkan lagi bagaimana konsep memberitahu kepada masyarakat bahwa kita menawarkan mutu seperti ini. Jadi visi kita itu adalah menghasilkan santri yang Quranik. Apalagi Bapak Ibu, pemimpin yang Quranik, pengusaha yang Quranik, ilmuwan yang Quranik. Jadi agar apa? Agar lulusan kita itu menjadi solusi. Nabi seorang pengusaha,
Dan ingat Bapak Ibu, hanya pengusaha yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence di masa yang akan datang. Kalau guru bahasa Inggris Bapak Ibu sekarang sudah diganti dalam lintas Google, akuntansi, jasa, bahkan Bapak Ibu di Jepang itu sudah banyak yang menikah dengan robot. Iya, sudah menikah dengan robot. Setia tidak pernah merajuk Bapak Ibu. Tidak pernah merajuk Bapak Ibu. Mereka juga udah apa Bapak Ibu? Udah menciptakan robot jadi guru. Coba bayangkan di Indonesia berapa guru saat ini? 3.800.000 sekian. Kalau sudah diterapkan itu, ya guru bahasa Inggris cukup satu, nggak pernah minta THR, nggak pernah cuti, Melahirkan. nggak pernah melahirkan dia ngapain? Nah, jadi maka akan terjadi nanti huru hara di dunia ini. Dan sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh Nabi tentang akhir kata-kata jam. Dan profesi yang tidak bisa digantikan itu adalah entrepreneur, pengusaha. Maka kita harus menyiapkan lulusannya pengusaha yang unik. Nanti akan ada programnya untuk menumbuhkan apa itu, ada manajemen strategi, ada technical skillnya, ada entrepreneur skillnya. Maka harus pengusaha yang unik. Berikutnya, pemimpin yang unik. Kita melihat pada saat ini bagaimana kita krisis leader. Dan ilmuwan banyak profesor Bapak Ibu. Sudah hampir 3.000 profesor di Indonesia. Tapi coba kita tanya, berapa persen yang bisa baca Al-Quran? Baca loh, belum lagi ngerti gitu kan? Berapa persen yang ngerti? Pasti makin sedikit. Berapa persen yang hafal Al-Quran 30 juz profesornya? Oh makin sedikit. Berapa persen yang mengajarkan memahami tafsir? Hanya 1-2. Ya wajar kita itu dikuasai oleh apa? Ya yang bukan ilmuwan Islam. Nah, kita akan berusaha membentuk karakter di sana. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, saya bisa mengembangkan sebuah konsep. Di pasca ini juga saya mengembangkan konsep itu, yang menyusun kurikulum dan lain sebagainya. Profilnya apa yang mau dicapai, karakter apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Dan kita pasti lebih mudah. Apa karakter inti selain Hafizo ini yang harus ditampilkan oleh siswa kita, karakternya itu sopan santunnya dan lain sebagainya. Selain ilmunya Bapak Ibu, ilmu itu bukan sesuatu yang wajib ya, tapi apa yang Bapak Ibu saya tanya, apakah Bapak Ibu siap untuk kerjasama? Siap. Ini membangun sebuah kekhawatiran bagi saya jawabannya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, dengan Bismillah dijawab ya. Dengan Bismillah ya. Apakah Bapak Ibu siap untuk menuju lebih maju? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Kita doa-doa Bapak Ibu, doa-doa santri kita, mulai kemarin Bapak Kiai mengatakan ada banyak di sana yang sudah habis Quran, yang menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu, kita tentukan rapat internal nanti untuk menetapkan aturan-aturan yang harus sama-sama kita sebagai visioner aturan itu. Bukan orang yang dilihat siswa melanggar aturan itu. Karakter guru di Indonesia adalah aturan itu adalah boleh dilanggar jika dia guru. Ini adalah sudah cacat logika itu. Itu kecelakaan peradaban ini Bapak. Iya, di mana-mana kita lihat seperti itu. Jika kita komitmen refigurasi peranan guru untuk menghasilkan santri yang Quran, apa refigurasi itu? Kita harus tampil sebagai sosok yang memang taat pada aturan. Low profile, tenang bawaannya, dewasa dalam menghadapi situasi apapun, tidak tergesa-gesa dan lain sebagainya, santun dalam berkomunikasi, politeness, kesantunan itu harus dijaga pada anak. Agar apa?
agar hati mereka itu terjaga di sana. Agar apa? Mereka betah di sana. Kalau tiap hari adalah kata-kata cacian yang mereka terima akibat dari kekurangan mereka, seberapa lama mereka bertahan di sana? Maka kita harus mengubah. Terus di mana konsistennya anaknya nanti nakal? Konsistennya itu adalah komitmen itu. Tidak harus marah berat untuk, tapi kalau memang sudah, iya, contoh materi. Ada salah seorang guru agama. Ini saya sedang mempertimbangkan. Nanti juga saya mau tanya Pak Kiai apa pendapatnya. Guru agama ini ketika saya tanya di salah satu sekolah ini, saya sapa, dia tidak mau merespon saya. Kedua kali hal yang sama. Terus saya suruh kepala sekolah agar dipanggil. Saya tanya, Pak, apa program penguatan karakter atau akhlakul karimah di sini? Ya di sini susah adalah ngeyel aja. Sampai saat ini saya bilang, dengarkan saya bicara, baru nanti saya berikan kesempatan untuk Anda bicara. Itu keluar. Itu sistem apa? Konsep apa? Untuk mendidik. Tapi dia orang dewasa, Bapak Ibu. Anak kecil begituin, ya dia bukan malah berubah. Maka tepuklah tangannya, sampaikan dengan sopan santun. Setelah itu, Bapak masalahnya apa? Di sini tidak bisa anak ngaji dan sebagainya. Apa solusinya? Ya saya suruh orang tuanya agar suruh ngaji di rumahnya. Itu bukan solusi. Gak usah pun kita jadi guru bisa dilakukan itu. Solusinya dengarkan begini. Saya minta data dalam minggu ini siapa saja siswa yang tidak bisa baca Al-Quran. Selanjutnya, lakukan program literasi 15 sampai 20 menit setiap kelas yang Bapak ajar wajib belajar baca Al-Quran. Jangan terjajah dengan kurikulum. Lakukan maksimal 20 menit untuk anak-anak yang tidak bisa. Anak yang lain ngapain? Silakan suruh baca Al-Quran. Atau yang lain kamu ajari, yang menurutmu siswa yang sudah mahir silakan diajari, yang ini baru nanti kamu periksa bacanya benar atau tidak. Lakukan itu. Berikutnya panggil orang tua agar orang tua bekerja sama dengan nanti saya akan bertemu dengan orang tua. Jadi memang saya mengubah arah dari pendidikan itu apa? Ya itu tadi dakwah. Nah jadi ketika ada satu persoalan maka harus memikirkan solusi yang paling ampuh. Jadi dengan demikian masalah-masalah yang ada itu bisa kita selesaikan satu persatu sehingga apa yang terjadi? Sustainability, berjalan dengan efektif dan efisien. Tapi kalau ada contoh Bapak Ibu, datang orang tua, asramanya, guru yang ada di asrama tidak memperhatikan tingkat kebersihan. Bagaimana kepuasan orang tua? Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang tua? Kalau datang, Ibu, Bapak, mari ramah-ramah ini. Jadi kenapa? Agar mereka puas. Jika ini yang kita lakukan Bapak Ibu, maka kita tidak perlu untuk mencari santri. Karena apa? Pendidikan itu terdiri dari 3 ajas agar hidup. Input, proses, output. Inputnya siapa? Siswanya. Proses itu apa? Guru, siswa untuk pembelajaran. Outputnya apa? Keluaran kita, lulusan kita bagaimana? Loh, kalau inputnya tidak ada gimana mau study? Bisa kira-kira ditangkap poin yang saya sampaikan Bapak Ibu? Ya, jadi mari sama-sama kita bismillah dan kita kuatkan karakter Islamnya. Ini bukan mau apa ya Bapak Ibu. Saya juga mengamalkan puasa sunnah Daud sudah lebih 10 tahun. Untuk apa? Ya apa? Agar kita itu mengharapkan kasih sayang Allah, agar kita itu senantiasa diperhatikan, senantiasa disayangi. Jadi saya berharap anak-anak kita didik hidup sederhana, puasa. Kalau belum bisa puasa Senin Kamis, kita wajibkan, gak apa-apa betul. Kalau bisa kita didik yang sudah SMA SMP itu kita didik puasa sunnah Daud. Sholat malamnya jangan tinggalkan. Jika kita sama-sama meminta kepada Allah, yakin
itu akan mendunia. Bapak Ibu ya, saya adalah seorang anak kampung yang tinggal di pelosok negeri sana, yang mana orang miskin yang dulunya dari SD itu Bapak Ibu jam 5 udah berangkat bawa jualan sayur ke pasar, berjalan berkilo-kilometer. Kita tinggal di gubuk yang terbuat dari bambu Bapak Ibu. Saya anak yang lahir di atasnya. Tetapi saat ini orang di sana melihat berbeda. Kenapa? Tidak lain kalau tidak apa? Ketaatan kepada Allah. Maka kita berbuat ini adalah bentuk dari implikasi dari sikap taat kita pada Allah untuk menghasilkan orang-orang yang taat kepada Allah melalui pendidikan yang kita rancang. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diterima bersama, legowo menerimanya, dan insya Allah kita akan siap untuk sama-sama maju. Dan nanti saya akan membayar sering turun ke pondok pesantren An-Hikmah dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dan sudah saya pikirkan kerjasama kita dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk membranding itu. Bismillah, percaya Bapak Ibu, jika kita berupaya secara terus-menerus, nanti dosen-dosen juga akan turun, khususnya yang misalkan guru matematika kalau ada, yang guru bahasa Indonesia kalau ada, guru yang Al-Quran kalau ada, nanti akan kita spesifikkan. Misalkan doktor pendidikan agama Islam yang dari UIN Sunan Kalijaga, nanti kita suruh melalui program kampus belajar, kampus merdeka, akan turun ke sana untuk apa? Memberikan bimbingan kepada guru. Di mana melalui program itu kita tidak harus mengeluarkan biaya Bapak Ibu. Karena apa? Melalui program kampus. Teori optimasi yang saya yakini untuk mencapai sesuatu dengan cara yang lebih murah, lebih sederhana, lebih cepat, tapi hasilnya lebih bagus. Dan kita akan berusaha nanti membranding lulusan kita. Untuk apa? Membuka jalur misalkan dia kuliah dalam dan negeri. Jadi sehingga dia bisa mengembangkan potensinya dan lain sebagainya. Dan mohon kepada kepala sekolah agar mengumpulkan data alumni. Kita harus membangun komunikasi yang baik dengan alumni. Dan bila perlu nanti secara daring kita membuat alumni day. Karena alumni ini harus kita jadikan sebagai perpanjangan pendidikan untuk kita. Alumni dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita bicarakan dengan Bapak trik-trik dan strategi yang akan kita lakukan nanti untuk mengenalkan. Tetapi Bapak menekankan ke kita perbaiki dulu di dalam selama 2 bulan ini. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Bismillah Bapak Ibu. Bismillah. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga digital skill. Iya. Digital skill. Oh iya. Oh digital skill ya? Ya, digital skill itu adalah kemampuan kita memanfaatkan digital secara proporsional. Ya, bukan secara eksponensial. Kalau secara eksponensial itu loh tidak terbatas, suka-suka kita gitu kan. Tapi secara proporsional agar apa? Agar resiko itu bisa kita kurangi dan kendalikan. Jadi nanti jika itu penting ya, kita menggunakan artificial intelligence. Misalkan kalau ada ujian dan lain sebagainya, kita bisa lakukan menggunakan pengembangan soal menggunakan artificial intelligence. Jika kita mau mengadakan pertemuan dan lain sebagainya, kita bisa mengadakan online dan kita bisa menggunakan e-learning dan website kita. Dan nanti kita akan bicara juga bagaimana manajemen informasi penyediaan penyediaan pondok pesantren An-Hikmah agar dia lebih efektif. Karena informasi ini sekarang adalah limbarayanya ada di dunia digital. Itu kira-kira kalau digitalnya, artinya kecakapan kita, kebijaksanaan, sikap hati-hati kita menggunakan digital itu agar resikonya bukan menjadi bagian kita, tetapi manfaatnya. Demikian karena waktu kita sudah sore, demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada di sana kebenaran datangnya dari Allah, yang salah pasti banyak, itulah dari saya. Mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dari awal sampai akhir
saya tidak mencatat, tapi saya mengambil kesimpulan dan mudah-mudahan kita dapat menghafal. Ya, pedagogik misalnya, jangan tunjukin personal, profesional, sosial, dulu leadership dan digital. Ini kalau animah mampu dan kita mampu, cikgu-cikgu ini mampu, kita yakin tahun depan kita sudah bisa bangkit kembali. Dan Allah memang tidak pernah tidur melihat kita. Di saat kita merasa dan berada di dalam kesulitan, dan kita yakin Allah sebagai penolong, Allah berikan solusi. Bagaimana kita merasakan 3 tahun terakhir ini kondisi animah betul-betul berada sebagai kondisi yang sangat terpuruk. Lalu Allah menghadirkan dokter Albert, ya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Allah mempertemukan beliau dengan kita semua. Kadang-kadang memang kita sudah belajar agama, belajar diniyah sejak lama. Tapi kadang-kadang muncul juga kejenuhan dan keputusasaan. Padahal kita memiliki standar ilmu di atas mereka. Tapi ada yang tidak kita miliki seperti apa yang beliau sampaikan, dan itu harus kita miliki dan harus kita dapatkan. Jangan kita selalu berputar dengan honor saya kecil, bagaimana saya mengajar, itu sudah saya dapatkan dan sering saya mendengar gitu. Kalau mindset kita bicara honor kita kecil, maka jangan pernah untuk menjadi seorang guru. Jadilah oligarki yang mereka tidak pernah memikirkan honor, tapi dia berpikir menciptakan honor. Tapi kadang-kadang kita seperti orang yang tidak punya tauhid dan tidak punya keyakinan. Kenapa? Kita selalu menghitung langkah gerak kerja kita dengan apa yang kita dapat. Padahal kita yakin Al-Quran juga sudah mengatakan, bekerjalah, nanti Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman yang akan melihat apa yang kamu kerjakan. Bekerjalah, berbuatlah yang terbaik buat santri, sebagaimana dikatakan beliau tadi. Nanti santri akan menyampaikan ke orang tuanya. Maka beruntunglah ustadz-ustadz yang di asrama, yang pandai dengan santrinya, yang bijak dengan santrinya, memiliki kasih sayang. Guru-guru yang di sekolah, yang pandai dengan siswanya, yang bijak dengan siswanya, yang bisa memberikan kasih sayang, maka sang anak akan menyampaikan kepada orang tuanya, "Ma, nanti kalau datang bawa nasi padangnya 2 bungkus ya, Ma. 1 bungkus lagi buat siapa? Buat Ustadz Darwis." Ya, buat siapa? Buat Ustadz Wahyu. Kenapa? Berarti sang anak sudah merasa memiliki. Nah, hari ini kan tidak. Mamanya datang, "Ma, sendal hilang, baju hilang, celana hilang, semuanya hilang, hampir nyawa pun hilang." Ini yang didapatkan oleh orang tua. Bagaimana orang tua akan punya rasa simpati? Yang ada adalah antipati, dan ini yang kita alami hari ini. Seharusnya orang tua datang kepada kita dengan wajah yang penuh kasih, punya sayang. Tapi kalau kita lihat wajahnya adalah wajah untuk ngajak perang aja. Nengok wali santri datang, wajah ngajak perang. Nah, hal yang kayak ini harus segera kita rubah dan sama-sama kita perbaiki, dan kita saling mengisi secara teori, secara keilmuan. Pak Albert, secara ilmu kita sudah miliki, cuman kita belum tahu bagaimana memanfaatkan ilmu. Pisau yang sangat tajam
diberikan kepada anak kecil, pisau yang tajam diberikan kepada orang yang tahu manfaatnya. Nah, mungkin kita tahu setiap hari kita menghafal Al-Quran, pagi, sore, anak-anak kita perintahkan menghafal Al-Quran pagi sampai pagi lagi. Tapi isi yang ada dalam Al-Quran kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, ada ayat apa hadis itu, seperti keledai yang membawa kitab, atau seperti keledai yang membawa, ada ayatnya, semua ada dalam Al-Quran. Itu diambil oleh mereka, atau kita seperti keledai yang membawa kitab, keledai yang membawa garam, lalu menyeberangi sebuah sungai. Kita masuk bagian yang mana? Hanya kita yang tahu. Jadi para cikgu-cikgu yang khususnya pengabdian, mulai hari ini rubahlah cara berpikir antum. Hiduplah bersama santri, jangan hidup bersama HP. Maaf Pak Albert, ini kesempatan juga nih ya. Kalau Anda hidup bersama HP, santri melihatnya, maka mereka akan menilai Anda. Sehingga Naswa pun dapat nyanyi, jangan main HP saja. Ada yang hafal nggak Ustaz muda? Lagu jangan main HP saja. Nggak ada yang hafal. Nah, kalau nggak hafal nanti lagi sama Naswa. Ya. Kenapa? HP untuk ilmu, bukan untuk menghabiskan waktu main game, nonton medsos, sampai kadang-kadang kolesterol. Telepon, tak angkat. WA aku aja kalau saya tengok tadi yang merespon undangan ini bisa dihitung jari. Nah, ini menandakan ya, begitulah keadaannya. Tapi ini menandakan sibuk dengan urusan yang lain. Tapi alhamdulillah hadir. Ya, hadir semuanya. Beberapa yang tidak hadir, ya kita doakan tidak hadirnya bukan disebabkan meremehkan, tapi memang betul-betul keadaan yang membuat tidak bisa hadir. Yang hadir seharusnya kunci tokohnya. Tapi insya Allah para guru yang hadir bisa menyampaikan materi yang ini kepada yang tidak hadir, sehingga nanti sewaktu beliau datang ke pondok, datang ke sekolah, kepala sekolah sudah mengerti, sudah paham, wah ini konsultan pendidikan yang akan memberi kita motivasi sehingga tahun depan Hanimah betul-betul menjadi sebuah kebutuhan. Kalau pesantren sudah bukan lagi sebuah kebutuhan umat, yang benar yang salah bukanlah umat itu. Kalau pondok pesantren bukan lagi sebuah kebutuhan manusia, maka yang salah bukan manusia itu. Yang salah adalah kita, tidak mampu memberikan yang terbaik buat mereka. Kenapa mereka masuk Islam? Karena mereka tahu Islam itu yang terbaik. Kenapa kita orang Islam jauh dari Islam? Karena kita menganggap Islam hanya sebatas kegiatan rutiniah. Hendaknya ini jangan terjadi lagi bagi kita. Insya Allah ke depan Hanimah menjadi sebuah kebutuhan umat. Hanimah akan didatangi umat, bukan Hanimah tempat umat memberikan kemarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui, sampailah saatnya di penutupan acara. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi dan juga Pak Kiai ini memotivasi kita untuk maju bersama, bersama-sama maju dan maju bersama. Dan juga ini pelajaran yang berharga bagi kita
pelajaran doktor tapi bisa kita dapatkan walaupun baru S1, ya kan? Alhamdulillah. Dan tadi beliau menawarkan kita untuk melakukan pengembangan diri, pendidikan profesional. Mungkin yang belum S1 mungkin ada waktu, silakan niat kuliah gitu kan, karena juga banyak ilmu yang kita dapatkan di sana. Yang baru S1 mungkin niat S2 atau S3, dan saya niat insya Allah. Bagaimana teman-teman semua niat insya Allah? Insyaallah. Nah, barangkali itu saja yang dapat disampaikan, dan juga saya sebagai pembawa acara lebih kurang minta maaf. Kita tutup acara ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.